Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ini kebetulan masih pagi, jam 6:30. Saya belum berangkat nih. Salam Sport 65. Semoga di pagi hari ini teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman otomotif, kali ini saya akan menyampaikan jawaban ya dari pertanyaan teman-teman yang menanyakan bagaimana caranya merubah kampas kopling dari ori menggunakan Suzuki FR ya. Ini khususnya pada dua tak F1ZR, Alfa dan semacamnya. Perlu diketahui teman-teman ya, dalam mengganti kampas kopling yang ori dengan yang FR ini memiliki satu tujuan ya. Ada keuntungan dan ada kerugiannya. Jadi teman-teman kalau menggunakan ori tidak perlu merubah dudukan dari kampas ini ya, karena ini sudah presisi dari pabriknya. Tapi kalau teman-teman memakai FR, ini harus merubah. Ini harus dibubut teman-teman. Dibubut. Karena ini tidak bisa masuk kalau pada orinya tidak dibubut. Nah, ini teman-teman ya. Keuntungan yang pertama di dalam menggunakan kampas Suzuki FR ini teman-teman adalah dudukan kampasnya itu lebih lebar ya, nih lebih lebar, sedangkan orinya akan lebih kecil. Jadi secara otomatis maka tekanan daripada kampas 1 sampai kampas 5 itu akan lebih cekat ya teman-teman, akan lebih cekat sehingga lebih awet dalam penggunaannya. Sebenarnya menggunakan yang ori juga sama, antara 1 dengan sampai 5 itu cekat, hanya saja ini medannya lebih sempit ya teman-teman, jadi medianya lebih sempit. Jadi kalau dalam istilah pengereman itu kan cakramnya ini tidak sebaik yang lebih lebar, jadi presisinya lebih bagus. Itu keuntungan yang pertama, sehingga tekanan di saat pir klep menekan pir kampas menekan kampas itu lebih kuat ya ketimbang yang menggunakan yang ori. Kerugiannya teman-teman maka harus merubah tidak hanya pada dudukan ini, tapi juga pada rumah koplingnya. Nah, yang ini teman-teman, rumah koplingnya juga harus dirubah, karena untuk memasukkan ini lebarnya kampas pangkon kampas kopling ini maka harus dilebarkan ini, karena pada orinya itu kan kecil teman-teman ya. Jadi kalau mengikuti orinya yang seperti ini maka tidak masuk. Ya teman-teman harus merubah di sini. Itu cara yang pertama. Atau dengan cara tidak merubah ini tetap tidak dibuat lebar, tapi justru kampasnya yang dikecilkan. Ini pangkon kampasnya dikecilkan, dibuat mirip seperti orinya, seperti ini teman-teman. Nah, ini dipotong aja, ini dipotong. Nah, semuanya pangkon-pangkonnya dikecilkan sehingga supaya masuk ke rumah koplingnya. Itu caranya ya teman-teman, caranya untuk merubah kampas yang ori menggunakan kampas Suzuki FR. Kemudian bagaimana tekanannya? Jadi tekanan untuk menekan kampas itu kan ditopang oleh 4 pir ini teman-teman. 4 pir ke kampas kopling ini. Ini ada jumlahnya 4.
Ini yang ori teman-teman, yang ori kecil pirnya. Kemudian yang menggunakan smash ini lebih besar pirnya. Sehingga kalau ini dimasukkan ke yang ori teman-teman, ini tidak masuk. Nah, sehingga teman-teman harus melebarkan posisi lubang pir koplingnya. Nah, ini dilebarkan ya teman-teman, dibobot atau dibor, bisa menggunakan amplas ditelateni ya, supaya pirnya ini bisa masuk sempurna. Jangan sampai ceket ya teman-teman, harus main ini. Nah, harus main. Tujuannya apa? Karena pir yang lebih besar itu lebih kuat tekanannya, lebih kuat dibanding menggunakan yang kecil. Itu cara yang pertama. Ada cara yang kedua supaya tidak merubah membesarkan ini. Teman-teman bisa membeli rumah pir ini yang isinya 6. Jadi ini ada pangkon pir kopling itu yang modif itu sudah ada. Itu dari Thailand biasanya, itu ada 6 pir. Jadi 4 tambah 2 ini. Ada 6 pir. Itu tidak perlu merubah lubang-lubang. Jadi menggunakan pir standar tapi jumlahnya lebih banyak, ada 6. Kalau di tempat saya itu harganya 250 teman-teman. Yang Thailand mereknya macam-macam itu. Mereknya macam-macam, ada yang Singapuran. Itu teman. Jadi bisa digunakan sesuai dengan selera dan kemampuan dana teman-teman. Silakan bisa dicoba. Pada intinya di dalam merubah kampas kopling ini tujuannya satu adalah untuk memberikan tekanan yang lebih kuat kepada motor supaya gerakan di saat motor itu ditarik maka tidak terjadi loss pada kopling. Sehingga begitu diangkat gas, dilepas kopling, maka tekanan sesuai dengan irama gas. Kalau perlu nanti bannya yang munyer, bukan kampasnya yang munyer ya teman-teman. Karena sudah kuatnya tekanan pir kopling dan kampas kopling bisa menekan motor begitu kencang, maka sesuai dengan kemampuan motor larinya pun juga akan lebih kencang. Mungkin itu ya teman-teman, silakan dicoba, terutama kepada sahabat saya yang dari Sulawesi. Kalaupun di tempat Anda ada spare part yang semacam ini, silakan Anda coba-coba untuk beli. Harganya cukup murah. Kalau di tempat saya dengan hose kopling yang seperti ini itu hanya 100.000. Oke, terima kasih teman-teman. Salam Spot 65. Kita jumpa lagi pada video berikutnya. Mudah-mudahan walaupun yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Jangan lupa bantu saya like and share. Kalau perlu dibantu supaya teman-teman bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Spot 65. Selamat pagi.